Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wal qudatan min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Baik anak-anakku sekalian, pertama-tama kita panjatkan ya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah di pagi hari ini ya Allah berkenan untuk mengumpulkan kita semua dalam agenda kita, yaitu PJJ Biologi untuk kelas 9B. Nah, ini alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sampai kepada pertemuan yang pertama ya. Ya, nggak ada Pak. Nah, baik ya. Nah, sebelumnya anak-anak, Ustadz ucapkan dulu ya terima kasih atas kehadirannya ya. Tadi Ustadz hitung sih sudah hampir setengah ya, 13 orang. Coba Ustadz hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, sudah 13 orang betul ya. Sudah 13 orang. Nah, kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang lain ya, teman-teman antum yang lain bisa segera ikut bergabung ya. Nah, sebelumnya mungkin untuk pertemuan perdana ini ya, Ustadz akan menyampaikan beberapa hal ya. Yang pertama terkait dengan peraturan-peraturan dalam PJJ, dan juga nanti materi bahan ajar dan bentuk penugasannya nanti bagaimana. Nah, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama awali dengan baca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, anak-anak sekalian, dalam pembelajaran PJJ ini ya, insya Allah Ustadz rencanakan bahwa pembelajaran PJJ Biologi itu berlaku ya, itu 1 kali 24 jam. Artinya apa? Kalau ternyata ada di antara antum ya, jadi ada 3 skenario ya. Skenario pertama yaitu menggunakan PJJ dengan metode live meeting seperti ini, apakah dengan Google Meet atau dengan Zoom ya. Lalu yang kedua, nanti Ustadz upayakan bahwa pembelajaran kita itu kita rekam, nanti insya Allah Ustadz upload ke YouTube ya. Nah, kenapa Ustadz upload ke YouTube ya? Ustadz berharap bahwa jika ada di antara kita yang memiliki keterbatasan dalam aspek misalnya kuota, atau seperti yang sudah ada yang japri ke Ustadz, Ustadz mohon maaf nih Ustadz, saya laptopnya bergantian ya dengan adiknya. Maka teman-teman kita, teman-teman antum yang mengalami kendala seperti itu, sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran pada saat jam yang ditentukan, yaitu jam 8.50 sampai selesai nanti. Nah, berharapnya nanti bisa mengunduh dari YouTube ya hasil pembelajarannya. Karena itu Ustadz bilang tadi bahwa pembelajaran kita itu 1 kali 24 jam. Yang pasti dalam 1 hari tersebut ya antum semua wajib untuk mengikuti. Apakah itu mengikutinya jam 8.50? Ya memang idealnya sih jam 8.50 ya, sesuai jadwal ya. Atau jika memang ada halangan ya, seperti laptopnya harus bergantian gitu ya, atau kalau harus mengikuti live meeting itu memang banyak tersedot kuota pulsanya ya, maka itu nanti bisa mengunduh dari YouTube insya Allah. Dan ini edisi pertama nih, edisi percobaan. Ini Ustadz sudah sedang merekam juga, dan nanti Ustadz coba upload ya. Ini kelas pertama di PJJ ini yang sedang Ustadz coba rekam ya, seperti itu. Nah, skenario yang ketiga ya, yaitu hasil pembelajaran kita itu nanti Ustadz convert ke dalam format MP3 ya. Lalu kemudian nanti juga Ustadz upload, apakah itu ke Google Drive, atau jika memang ukurannya kecil nanti disampaikan via WA ya. Dan nanti juga via Telegram ya, kemungkinan kita nanti makainya Telegram gitu ya.
Sehingga teman-teman antum yang kendalanya lebih berat lagi, seperti misalnya sudah laptopnya atau handphonenya gantian, tapi ternyata laptopnya juga handphonenya juga jadul juga, berat, panas, cepat panas kalau harus mengikuti live meeting, atau mungkin keterbatasan karena faktor kuota internet ya, kuota internetnya benar-benar sangat terbatas gitu ya. Nanti bisa mengambil solusi paling terakhir, yaitu dengan mengunduh format video pembelajaran yang sudah dikonvert ke MP3. Nah, jadi nanti dia akan mendengarkan materi itu melalui audio dan juga PowerPoint-nya nanti dikirim ya. PowerPoint-nya dikirim. Jadi seperti orang baca buku ya, menggeser-geser PowerPoint-nya di handphonenya gitu ya, tapi telinganya sambil mendengarkan penjelasan dari Ustadz yang sudah dikonvert ke dalam format MP3 ya. Nah, itu rencananya ya anak-anakku sekalian, itu baru rencana yang coba dilaksanakan, dan pada saat kesempatan kali ini benar-benar baru edisi percobaan perdana untuk direkam, dan nanti siang insya Allah Ustadz akan upload dan sekaligus convert ke dalam bentuk MP3. Karena itu anak-anakku sekalian, jamnya tidak kaku ya. Nah, buat antum yang alhamdulillah Allah karuniai kelebihan ya, antum tidak menjumpai kendala apapun gitu ya, tidak menjumpai kendala dalam hal kuota internet, tidak menjumpai kendala dalam hal laptop yang tidak harus bergantian ya, jadi cuman alhamdulillah ada antum laptopnya setiap saat mau PJJ itu bisa gitu ya, maka antum ini wajib hadir sesuai dengan jamnya ya, sesuai dengan jamnya, artinya jam 8.50 sampai selesai ya. Tapi bagi yang berhalangan maka boleh nanti bisanya kapan ya. Kalau memang ternyata wah laptopnya saya bukan gantian lagi saat, tapi memang dipakai sama orang tua saya kerja dan baru pulang malam nanti jam 8 malam. Ya sudah, nanti jam 8 malam antum baru download videonya. Antum pelajari sesuai dengan waktunya, kan kita 2 kali 40 menit ya. Jadi ya, jam 8 malam antum pinjam laptop abi antum, kemudian download videonya dari YouTube, kemudian pelajari, lihat videonya, dan setelah itu nanti baru selesai ya. Jadi dalam 1 hari antum bisa tetap mengikuti pembelajaran tanpa harus khawatir tertinggal ya. Begitu juga dengan format MP3. Nah, lalu dari mana Ustadz tahu bahwa antum semua ini mengikuti pembelajaran biologi pada hari itu ya? Jadi bukan pada jam itu nih, tapi pada hari itu ya. Maka insya Allah dalam setiap harinya, setiap hari pembelajaran, Ustadz akan buatkan yang namanya presensi kehadiran. Di sini Ustadz akan tampilkan berbagi layar ya. Baik ya. Ini tampilan layar Ustadz sudah bisa muncul belum di komputer antum? Bisa ya. Nah, nanti setiap kali antum akan memulai pembelajaran ya, buka Google Classroom-nya ya. Buka Google Classroom-nya, cek di tugas kelas ya. Nah, ini kan ada pertemuan ya. Ini pertemuan 1 ya. Berarti besok nanti pertemuan 2, pertemuan 3 dan seterusnya. Di setiap pertemuan, maka Ustadz di sini antum perhatikan, di sini ada presensi kehadiran. Ya. Ada presensi kehadiran. Antum klik Google Form-nya. Nah, maka di sini akan nampak presensi kehadiran atau clock in ya. Nah, di sini antum tulis nama lengkap antum. Kemudian yang kedua nomor absen. Kalau antum tidak hafal, tuliskan angka 0 ya. Dan kemudian alamat email antum ya. Lalu jangan lupa tekan tombol kirim ya. Setelah sudah dikirim, maka jangan lupa ya. Jangan lupa nanti antum tuliskan serahkan ya. Biasanya setelah diisi nanti kan ada tulisan ya, serahkan atau kirim ya. Nanti antum kirimkan ya, seperti itu. Nah, jadi dalam setiap hari ya, itu antum wajib untuk presensi hadir atau clock in ya. Nah, setelah selesai pembelajaran ya, setelah antum selesai
pembelajaran, maka jangan lupa untuk melakukan yang namanya clock out ya. Ini Ustadz berbagi layar lagi ya. Masih sama ya, dalam setiap pertemuannya, maka Ustadz juga kasih penugasan berupa, nah ini ya, ini kan kita masih di pertemuan 1 ya, ini mukadimah. Nah kalau antum lihat di paling bawah, nanti ada presensi perpulangan. Jadi setelah selesai antum mempelajari PJJ biologi, jangan lupa sebelum belajar isi presensi kehadiran, dan sesudah belajar antum isi presensi perpulangan ya. Nah, jadi dalam 1 hari pembelajaran ya, pembelajaran biologi, antum wajib untuk presensi hadir atau klik in ya, dan jangan lupa presensi perpulangan setelah selesai belajar atau klik out ya. Nah ini sama formatnya, tulis nama lengkap antum, kemudian nomor absen ya, dan kemudian alamat email, dan jangan lupa dikirimkan ya. Nah jadi tahapan yang pertama adalah presensi kehadiran dan presensi perpulangan ya. Nah sampai di sini dulu ada pertanyaan, silakan kalau yang mau bertanya bisa di unmute. Isi sekarang presensi kehadirannya. Nah isinya nanti saja ya, nanti ini kita baru penjelasan dulu ya. Nanti setelah pembelajaran antum silakan isi ya, seperti itu. Jangan lupa nanti klik in ya, atau presensi hadir dan juga presensi perpulangan. Atau boleh deh ya, Ustadz kasih waktu simulasi buat antum ya, 1 menit ya, untuk coba mengisi presensi kehadiran terlebih dahulu ya. Ya tafadhol, silakan diisi presensi kehadirannya terlebih dahulu. Ini di halaman Ustadz sudah ada 16 santri ya yang mengisi daftar hadir ya. Tapi yang hadir di Google Meet-nya ini baru 14 orang. Kalau sama Ustadz berarti baru 13 nih ya, baru sekitar 13 orang. Berarti masih ada 3 orang lagi nih yang walau alam tadi sudah berhasil ngisi tapi belum hadir. Kita doakan sih mudah-mudahan ya Allah, ke-mute lagi dari tadi ngomong ya. Nah di daftar hadir Ustadz ini tercatat yang sudah mengumpulkan presensi kehadiran ini alhamdulillah sudah 17 orang nih ya. Tetapi yang unik adalah yang hadir di Google Meeting-nya itu baru 14 orang. Itu sudah termasuk Ustadz tuh, berarti baru 13 orang ya. Tapi kita doakan mudah-mudahan 3 orang tersisa ini yang sudah mengisi hadir tapi tidak ikut Google Meet, mudah-mudahan sih nggak ada sesuatu halangan ya. Mungkin sedang ada kesibukan atau memang benar-benar harus bergantian ya, seperti itu. Nah, jadi anak-anakku sekalian, rencana pertama kegiatan PJJ ini ke depan ya, kita menggunakan sistem jamnya itu tidak kaku ya. Tidak kaku. Jadi dalam 1 hari Ustadz berikan waktu 1 kali 24 jam. Artinya batas akhir clock click out ya, atau mengisi absen perpulangan adalah batasnya jam 24.00 ya. Jam 24.00 ya, seperti itu. Ini katanya ada yang tidak bisa hadir ya. Kayaknya Ustadz nggak ada yang Ustadz blokir deh, tapi kok ada yang nggak bisa masuk katanya ya. Nah, jadi demikian ya anak-anak sekalian. Jangan lupa bahwa batasnya adalah jam 24.00 ya. Itu untuk mengikuti pembelajaran. Kalau tugas nanti antum melihat deadline-nya kapan ya. Jadi kalau ternyata tugas deadline-nya antum dikasih waktu mengerjakan 3 hari ya, berarti deadline-nya itu 3 hari. Tapi kalau presensi kehadiran dan presensi perpulangan itu harus di hari yang sama ya, maksimal jam 24.00 ya. Baik, sampai di sini terlebih dahulu. Ada pertanyaan kah? Boleh kalau ada yang mau bertanya ya. Tidak ada?
Baik, kalau tidak ada, ini Ustadz lanjutkan ya. Nah, ini Ustadz berbagi layar lagi ya. Nah, pada Google Classroom ya, itu di situ Ustadz sudah memberikan beberapa lampiran ya. Maaf sebentar. Ya. Di situ Ustadz sudah memberikan beberapa lampiran. Yang pertama tadi presensi kehadiran sudah ya. Ini sudah 20 santri yang menyerahkan ya. Ada 9 orang lagi ini belum hadir, belum mengisi ya. Dan sekarang yang akan kita lihat adalah peraturan PJJ online ya. Antum mungkin sudah dapat dari orang tua antum ya. Nah, di sini akan Ustadz bacakan ya peraturannya ya. Yang pertama adalah setiap santri wajib bergabung atau join di grup Google Classroom pada setiap mata pelajaran ya. Setiap santri wajib menggunakan akun sendiri, bukan punya orang lain, dan menggunakan nama asli atau bukan nama samaran ya. Setiap santri wajib mematuhi peraturan yang diberikan oleh guru bidang studi yang bersangkutan. Nah, kemudian ya sudah ke kamar mandi sebelum PJJ itu dilakukan ya. Jadi harapannya sih ketika pembelajaran berlangsung antum nggak bolak-balik ke kamar mandi ya. Kemudian yang berikutnya ya sudah sarapan ya, jadi nggak ada yang kelaparan gitu ya, begitu. Kemudian pakaian santri adalah baju koko, kemeja, dan celana panjang yang rapi dan sopan. Tidak diperkenankan untuk menggunakan baju kaos, celana pendek, dan sarung ya. Nah, kemudian yang ketujuh, batas waktu studi mengerjakan tugas sesuai dengan kebijakan guru bidang studi ya. Jadi silakan nanti mengikuti apa yang disebutkan oleh gurunya ya. Kemudian bagi siswa yang tidak mematuhi peraturan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun peraturan hal-hal lain yang belum tertuliskan akan diinfokan selanjutnya ya. Nah, itu terkait dengan peraturan tata tertib PJJ yang ada ya. Nah, saya harapkan bahwa seluruh santri mengikuti aturan-aturan tersebut ya. Nah, sama yang berikutnya nih anak-anak sekalian, coba deh Ustadz pengen lihat wajahnya semuanya ya. Ini yang kameranya tidak dinyalakan, coba dinyalakan terlebih dahulu ya, agar kemudian Ustadz bisa menghafal ya wajah-wajahnya sekalian gitu ya. Oke, ada Walid, ada Naufal ya. Naufal tidak mendengarkan yang lain kan, Fal? Kalau mendengarkan musik dimatikan dulu, Fal ya. Ya. Akbar. Gak ada musik tuh. Apaan Ya. sih? Kemudian Buka Akbar mana ya. Akbar? Gentra ya. Raka Satya, coba kameranya bisa diturunkan sedikit, Raka. Oh, Masya Allah, pakai baju koko ya. Tadi bajunya tidak terlihat ya gitu ya. Atana memakai kemeja, Masya Allah sudah rapi ya. Abdullah Azam juga, wah sudah ganteng sekali nih, Masya Allah. Muhammad Adib ya, juga sudah rapi nih ya. Raffi, Masya Allah, rapi sekali gitu ya. Akbar Aziz, ini kameranya dinyalakan, Bar. Akbar. Barjis. Coba, Masya Allah ya. Kaos tuh. Nah, ini coba ke bawah dikit, Bar. Gak kelihatan, Bar, kameranya, Bar. Pelan-pelan, Bar. Ini agak nge-lag, pelan-pelan, turunin pelan-pelan. Waduh, kok ada ini. Licik. Waduh. Pelan-pelan, Bar, pelan-pelan. Gak kelihatan, Bar. Nah, kaos, Bar ya, antum ya. Aduh. Ya, oke. Kalau yang pertama boleh deh, nggak apa-apa ya. Tapi nanti pertemuan berikutnya ya tidak ada yang memakai kaos ya. Semuanya harus berkemeja yang rapi. Coba siapa lagi nih Ustadz pengen lihat? Wah, ini hanya sedikit ya. Oke ya. Nah, baik ya. Nah, baik, Ustadz lanjutkan ya. Yang berikutnya dengan sekalian, ketika PJJ ini ya, materi kelas 9 ini ya,
untuk bahan ajar, untuk sementara Ustadz sudah lampirkan dalam Google Classroom ya. Itu buku BSE Biologi kelas 9 ya, buku IPA kurikulum 2013 ya, yang antum bisa unduh dari Google Classroom pada bagian pertemuan 1 ya, atau mukaddimah ini. Nah, ini Ustadz buka ya. Nah, ini ya. Ya, nanti antum bisa unduh buku ini gitu ya. Bisa unduh bukunya dan kemudian antum pelajari gitu ya. Ini adalah untuk yang paling sederhana ya, yang paling sederhana. Setidaknya ini sebagai bahan ajar ketika antum belajar ya. Memang nanti dalam pembelajarannya insya Allah akan Ustadz berikan beberapa PowerPoint gitu ya, atau juga mungkin video-video yang terkait ya, atau dengan artikel-artikel yang lain. Nah, sekarang kita lihat dulu ya, sebenarnya materi apa saja di kelas 9 ini yang akan kita pelajari. Dan kita akan batasi terlebih dahulu pada materi semester 1 ya. Yang pertama, bab yang akan kita bahas ya adalah sistem reproduksi pada manusia ya. Nah, jadi kita kelas 9 nih langsung dapat materinya sistem reproduksi ya. Masya Allah ya, biasanya nih pada menunggu-nunggu nih materi sistem reproduksi gitu ya, seperti itu ya. Nah, apa saja yang dipelajari dalam sistem reproduksi? Ada pembelahan sel ya. Kemudian ada struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, baik pada laki-laki maupun pada perempuan ya. Dan juga ada bagian yaitu penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya ya. Jadi itu bab 1 ya. Kemudian yang kedua, bab 2-nya adalah reproduksi pada tumbuhan dan hewan ya. Bisa reproduksi pada tumbuhan angiosperme, gimnosperme, tumbuhan paku, lumut dan seterusnya ya. Dan juga reproduksi pada hewan ya. Ada ovipar, ada ovovivipar, ada vivipar dan sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya ya, ada bab 3 yaitu kependudukan dan lingkungan ya. Di sini kita akan melihat bagaimana faktor kelahiran dan faktor kematian ya itu mempengaruhi jumlah penduduk ya. Kemudian bagaimana ketika kondisi lingkungannya itu rusak, apa yang akan terjadi dan seterusnya ya. Dan kemudian nah itu untuk semester 1-nya ya. Semester keduanya nanti insya Allah akan maju lebih awal ya. Jadi semester kedua itu Ustadz rencanakan materi semester kedua itu akan segera masuk ke semester 1. Jadi berharap di semester 1 ini kita sudah dapat semua materi kelas 9 ya. Jadi nanti semester keduanya antum fokuskan untuk ujian-ujian dan lain sebagainya ya, seperti itu. Nah, baik, sampai di sini terlebih dahulu. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Silakan. Ada yang mau ditanyakan kah atau ada yang mau didiskusikan? Boleh ya. Ada yang mau bertanya? Oke, tidak ada. Nah, kalau tidak ada, baik ya. Nah, insya Allah kita akan mulai masuk ke materi yang pertama ya. Bentar, Ustadz buka dulu filenya ya. Bentar ya, Ustadz buka dulu. Ya. Bentar ya nak, Ustadz lupa naruhnya nih.
Oke, baik ya. Ini sebentar saya tampilkan layarnya ya. Sebentar. Salah. Oke, bisa terlihat nggak tampilan layarnya? Bisa terlihat? Bisa. Bisa ya. Nah, baik. Anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala ya. Insyaallah kita akan masuk ke materi kita yang pertama ya, yaitu terkait dengan sistem reproduksi. Nah, anak-anakku sekalian, banyak sekali terjadi kesalahan persepsi ya di antara para siswa ya. Walau alam nih kalau para santri ya, tapi kalau para siswa itu biasanya pada semangat banget di awal ya. Pak, kapan kita belajar sistem reproduksi? Ustaz, kapan belajar reproduksi gitu ya. Tapi kemudian ketika mempelajari materi ini gitu ya, maka ternyata yang lebih banyak muncul adalah kekhawatiran ya. Kok bisa Ustaz malah banyak yang muncul tuh malah kekhawatiran gitu ya. Karena ternyata anak-anak sekalian bahwa begitu banyak terjadi penyimpangan dalam sistem reproduksi ini ya. Anak-anak sekalian ya, dalam konsep biologi ya, reproduksi itu sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena reproduksi itu fungsinya untuk mempertahankan generasi. Kalau ada suatu spesies makhluk dan dia tidak bisa bereproduksi, maka dia akan segera punah. Nah, Ustadz ingin tampilkan sesuatu ya, hewan yang namanya liger. Ya, apa itu liger? Liger itu adalah perpaduan antara lion dengan tiger ya. Di sini Ustadz tampilkan dulu ya. Ini. Ya. Kita cari yang tidak ada yang gambarnya cukup jelas ya. Nah, ini misalnya ya, Nak. Aduh. Oh, maaf sebentar cari yang gambarnya baik tadi. Nah, ini ya, Nak ya. Kelihatan ya? Di tempat antum kelihatan ya? Di layarnya. Nah, ini ya. Oke, coba dijawab dulu, kelihatan nggak nak gambarnya? Kelihatan ya. Nah, anak-anak sekalian, Ya, gede banget. ya, yang antum lihat ini adalah hewan yang namanya liger ya. Kenapa dinamakan liger? Karena dia perpaduan antara lion dengan tiger. Bukan berarti lion ya. Lion ini apa ya? Singa ya. Dengan tiger ya. Apa kebalik ya? Harimau ya. Lion ini harimau dan tiger ini singa ya. Ini bukan berarti singa berselingkuh dengan harimau ya, atau harimau berselingkuh dengan singa gitu ya, tidak ya. Di alam ini tidak pernah terjadi karena biasanya ya memang hanya ada satu raja hutan ya. Jadi habitat singa tidak bertemu dengan habitat harimau ya, seperti itu. Jadi sebenarnya ini mereka tidak pernah bertemu. Loh, kok bisa ada Ustadz ini hewan yang namanya liger ini atau lion dengan tiger ini? Ya, liger ini merupakan perkawinan buatan ya. Jadi ini direkayasa oleh para ilmuwan. Sperma dari lion dipertemukan dengan sel telur dari tiger, sehingga kemudian dimasukkan lagi ke dalam tubuh betina, sehingga kemudian akhirnya lahirlah hewan perpaduan antara lion dengan tiger yang namanya adalah liger ya. Nah, liger ini secara fisik maka dia jauh lebih tinggi
daripada lion dengan tiger. Secara berat badan dia juga lebih berat daripada lion dan tiger ya. Antum bisa lihat ini ya, ini posisi laki-laki berdiri saja ya. Ini orang bule ini nak ya. Itu saja tingginya si liger itu hampir sama nak ya. Maka bisa antum bayangkan betapa besarnya ya liger ini gitu ya, seperti itu. Tetapi anak-anak sekalian, liger ini tidak menjadi satu spesies baru ya, tidak disebut sebagai spesies baru. Wah, kita berhasil nih menemukan spesies atau menghasilkan ya, masya Allah, nauzubillah ya, menyalahi kodrat Allah nih. Kita berhasil membuat spesies baru yang namanya liger, perpaduan antara lion dengan tiger gitu. Tapi tidak nak, ternyata liger ini tidak didaftarkan ke dalam spesies baru karena dia tidak memiliki salah satu ciri makhluk hidup, yaitu kemampuan bereproduksi. Jadi kalau ada liger jantan disilangkan dengan liger betina, maka itu tidak akan terjadi kehamilan, atau dengan kata lain kedua-duanya mandul ya. Jadi akibatnya apa? Ya, liger tidak bisa menghasilkan anak ya. Dan ini akan menyebabkan liger ini punah. Jadi akhirnya kemunculan liger-liger baru itu adalah hasil rekayasa para ilmuwan semua. Tidak ada liger yang kemudian mengalami perkawinan ya, liger jantan dengan liger betina, maka dia menghasilkan anak liger, itu tidak ada ya. Nah, jadi dia tidak masuk ke dalam spesies baru karena tidak memiliki ciri makhluk hidup, tidak memiliki salah satu ciri makhluk hidup, yaitu kemampuan untuk bereproduksi ya. Nah, dan ternyata kelemahan liger tidak hanya di situ, bahwa ternyata kelebihan liger justru menjadi kekurangannya. Artinya apa? Badannya yang besar, badannya yang berat gitu ya, itu justru menjadi kekurangannya kekurangannya tersendiri. Kok bisa jadi kekurangan, Ustaz? Ya, karena ketika liger ini dilepas ke alam liar, maka postur badannya yang terlalu tinggi membuat dia lebih mudah kelihatan oleh calon mangsanya. Ketika dia bersembunyi di semak-semak, wah, kepalanya kelihatan tuh, ada yang nongol tuh kepalanya, wah siapa itu? Oh, ternyata liger ya. Maka mangsanya itu bisa melarikan diri lebih jauh. Dan badannya yang lebih berat daripada lion dengan tiger justru menjadi kelemahannya karena ia menjadi lebih mudah lelah. Jadi kalau adu sprint ya, maka dia lebih pendek jarak sprintnya. Hewan mangsanya bisa lebih cepat lari. Artinya apa? Selain tidak bisa bereproduksi, liger juga hanya bisa hidup di tengah perawatan manusia ya. Nah, jadi sulit juga ya, malah nggak bisa ngapa-ngapain ya, malah liger ini tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, balik ke dalam konsep reproduksi tadi ya. Dalam biologi, reproduksi ini sangat penting ya, karena dia sangat erat dengan keberlangsungan suatu spesies atau regenerasi. Karena itu sudah sepatutnya bahwa reproduksi ini tidak dijadikan menjadi bahan-bahan mainan ya, atau malah menjadi ibaratnya bahan pemuas hawa nafsu saja gitu ya. Karena ternyata ini dalam biologi saja konsepnya sangat berat gitu ya untuk mempertahankan suatu generasi. Nah, dalam Islam bagaimana? Salah satu yang dijaga dalam Islam adalah proses keturunan ya. Karena kita diperintahkan sama Rasul untuk memperhatikan dua ya, nasab sama hasab. Nah, ada yang tahu nggak hasab itu apa? Hasab. Kalau nasab kan udah tahu antum nih. Nasab adalah garis keturunan kan? Tapi kalau hasab ada yang tahu nggak hasab? Ada yang tahu apa itu hasab? Hasab adalah sifat-sifat atau kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh nenek moyang kita sebelumnya. Jadi kalau antum cari hasab antum, ini ke atas nih, nanya sama abi antum, Bi,
Abi ini atau kakek-kakek kita itu dulu punya sifat-sifat kepahlawanan apa? Atau ada nggak sifat kemuliaan yang pernah muncul? Lalu kemudian ternyata misalnya ya, Abi antum bilang atau ayah antum bilang, wah kakek kita dulu ya itu adalah pelaut yang handal, gitu ya. Nah, hasab ini akan lebih mudah muncul di generasi berikutnya. Jadi seseorang yang mengetahui hasabnya, maka dia akan lebih mudah untuk optimal di bidang tersebut. Ya. Jadi kalau hasabnya itu ada seorang pelaut, maka dia sebenarnya memiliki potensi untuk menjadi pelaut yang sangat unggul, ya, dan lain sebagainya. Ya. Yang hasabnya pedagang ulung, gitu ya, maka dia lebih mudah untuk menjadi pedagang, ya, gitu. Jadi dalam Islam itu untuk melihat potensi diri manusia atau potensi diri anak itu sebenarnya nggak ngelihat dari sidik jari, ya, tapi lebih ke arah nasab dan hasabnya. Ya seperti itu. Nah, kembali lagi ya, Ustadz berbagi layar. Oh, suaranya kecil. Bener ya? Suara Ustadz kecil ya? Enggak, Dad. Enggak ya? Coba. Volumenya kali, volume. Oke. Enggak. Baik ya. Digedein. Ya. Tapi enggak kekecilan kan suaranya? Kedengeran gak gede? Beneran ya? Baik ya. Nah, berikutnya ini Ustadz lanjutkan ya. Ustadz berbagi layar lagi ya. Sebentar. Ustadz berbagi layar lagi. Nah, kita lanjut ke materinya ya. Sudah nampak ya? PowerPoint-nya sudah kelihatan ya? Belum, Dad. Belum? Belum Belum, muncul? Belum, Dad. Belum muncul? Ini juga belum muncul nih? Belum. Waduh, sebentar, Belum. sebentar. Ustadz atur dulu. Sudah muncul? Udah. Sudah ya? muncul. Nah, baik, Ustadz lanjutkan ya. Nah, kita lanjut. Kok nggak jalan nih? Ya. Nah, sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini hurufnya kegedean. Bentar, saya kecilin dikit. Nah, ini adalah beberapa kejadian-kejadian di Indonesia ya. Fenomena pemuda Indonesia seks pranikah ya. 1 dari 2 remaja putri sudah tidak perawan. Artinya sudah melakukan seks pranikah ya. Kemudian ada data bahwa 51 orang dari 100 remaja perempuan itu kemudian sudah melakukan hubungan seks pranikah ya. Nah, ada banyak sekali gitu ya kejadian-kejadian di mana terjadi pelanggaran baik secara agama maupun secara konsep biologis yang menjadikan bahwa proses reproduksi itu sebagai proses permainan atau hanya untuk memuaskan hawa nafsu belaka. Maka kita tidak bingung, kita tidak aneh jika kemudian lahir ya banyak terjadi kelainan-kelainan ya, atau pada generasi keturunannya itu menjadi orang-orang yang sangat sulit ya untuk diatur atau cenderung nakal dan sebagainya ya, seperti itu. Nah, ya. Nah, dalam Islam ya konsep reproduksi itu sangat dijaga ya. Anak sekalian ya, di Jerman ya, beberapa tahun yang lalu itu telah terjadi fenomena yang namanya munculnya jenis kelamin ketiga. Nah, antum bingung nggak nih, jenis kelamin kok ketiga, begitu ya. Tapi itu sekitar 10 tahun yang lalu ya, itu muncul fenomena di Jerman ya, yaitu munculnya jenis kelamin ketiga. Maksudnya gimana saat jenis kelamin ketiga? Secara fisik ya, secara zahir, fisiknya itu adalah wanita, ya. Fisiknya adalah wanita.
tetapi dia tidak bisa hamil. Ya, seperti itu. Secara fisik wanita, tetapi dia tidak bisa hamil. Kok bisa begitu saat? Setelah diselidiki, bahwa ternyata fenomena munculnya hal ini adalah karena mereka melegalkan atau menganggap biasa seks pranikah ya. Jadi orang yang belum menikah itu melakukan hubungan seks dan seks bebas ya, bergonta-ganti pasangan. Lalu kemudian setelah hamil ya, maka obat-obatan untuk penggugur kandungan ya, itu banyak dijual bebas ya. Di warung-warung, di toko-toko, itu banyak dijual obat penggugur kandungan. Sehingga kemudian perempuan yang kemudian melakukan hubungan seks bebas gitu ya, kemudian hamil, maka kemudian dia mengkonsumsi obat-obatan penggugur kandungan tersebut, lama-kelamaan tubuhnya itu menjadi kebal. Ya. Sehingga kemudian ketika dia ingin menikah dan kemudian ingin mempunyai anak, malah kemudian nggak hamil-hamil. Ya, seperti itu. Malah nggak hamil-hamil. Ya. Atau fenomena-fenomena di mana sekarang beberapa negara itu mulai khawatir bahwa generasi berikutnya itu nggak ada. Sebagai contoh mana? Sebagai contoh Jepang. Ya. Antum kalau ke Jepang ya dan Singapura ya, bahkan di beberapa negara Eropa lain juga sama ya. Kalau ada orang menikah dan kemudian memiliki anak ya, maka anaknya itu ketika lahir ya, maka itu diberi hadiah sama pemerintahnya. Ya. Kenapa? Karena terjadi fenomena di antara warga negaranya bahwa mereka menganggap punya anak tuh repot. Ya. Punya anak kayaknya ribet deh. Ngurusin kalau dia BAB dan sebagainya. Aduh, harus gangguin, harus nyebokin dan sebagainya gitu. Akhirnya mereka memilih kayaknya punya anak repot deh. Akhirnya mereka enggan untuk punya anak. Ya. Akibatnya apa? Ini tinggal dihitung tahunnya saja. Ya, berarti generasinya akan habis pada tahun sekian. Kalau generasi tuanya sudah mulai makin tua sudah pada meninggal dan mereka nggak punya generasi mudanya, maka mereka akan habis. Karena itu ya di Jepang itu pasangan yang melahirkan anak maka diberikan hadiah. Lalu kampus-kampus negerinya ya di Jepang itu kampusnya bagus-bagus tapi sepi ya, sepi karena jumlah mahasiswanya itu sangat sedikit. Ya, karena itu mereka buka jalur beasiswa dari berbagai penjuru dunia untuk berkuliah di Jepang karena memang sedikit. Ya. Belum lagi ada fenomena bunuh diri ya, gagal masuk PTN, gagal masuk perguruan tinggi negeri, lalu kemudian malah bunuh diri. Ya. Di Cina, ya, pemerintahnya pernah mengeluarkan peraturan ya bahwa setiap keluarga itu hanya boleh punya anak satu. Ya. Wah ini gawat juga nih ya, karena mereka menganggap bahwa wah ini kalau semuanya punya anak nanti repot ya, daya dukung bumi kita, sumber daya alam kita nggak akan cukup ya seperti itu. Akhirnya di Cina dibatasi, setiap keluarga hanya maksimal punya anak satu. Ya. Kalau ada keluarga yang punya anak lebih dari satu, dua atau sebagainya, maka keluarga tersebut bisa dipidana, bisa dihukum. Ya. Wah ini bahaya juga, ini salah juga begini, ini keblinger juga ya. Maka satu-satunya negara yang sudah mengeluarkan peraturan bahwa setiap keluarga minimal 3 ya. Jadi setiap keluarga itu minimal 3. Jadi dianjurkan kepada setiap warga negaranya kalau punya anak itu minimal 3 gitu ya. Itu adalah Turki ya. Jadi Turki satu-satunya negara yang secara formal negaranya ya mengeluarkan peraturan bahwa tidak membatasi jumlah anak, bahkan mengajak warga negaranya untuk memiliki anak minimal 3. Minimal ya, bukan maksimal, tapi minimal. Dalam Islam bagaimana? Dalam Islam Rasulullah pernah mengatakan bahwa beliau nanti akan berbangga dengan umatnya yang banyak. Ya, artinya bagi seorang muslim maka dianjurkan memang memiliki anak yang banyak ya. Terus gimana saat dengan konsep yang saat itu yang mungkin sudah kita dengar, kalau penduduk bumi ini semakin banyak, nanti buminya nggak bisa lagi menyuplai makanan dan sebagainya. Nah, jawabannya adalah Allah sudah menyiapkan alam ini dengan kemampuan yang luar biasa. Semakin bertambah penduduk bumi,
maka alam ini akan tetap sanggup untuk kemudian menyuplai kebutuhan manusia di atasnya. Nanti akan Allah bukakan lagi teknologi-teknologi yang baru, ya, teknologi pangan dan sebagainya. Sebagai contoh gini deh, minyak dulu ya. Dulu ada kekhawatiran, ini gimana nih kalau nanti minyak bumi habis nih, maka mobil-mobil, kendaraan, pesawat tidak bisa terbang, tidak bisa berjalan gitu ya. Tapi ternyata ketemu teknologi yang namanya bioetanol, ya, energi tenaga surya dan sebagainya. Ternyata ditemukan lagi ya. Jadi insya Allah bumi ini akan selalu dapat menunjang ya atau mensupport kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya. Jadi nggak perlu nanti ya pembatas jumlah penduduk dan sebagainya ya. Nah seperti itu ya. Nah baik ya, Ustadz lanjutkan yang berikutnya ya. Nah dalam materi sistem reproduksi ini ya ada beberapa poin ya, ada beberapa hal yang akan kita bahas ya. Ini saya tampilkan layarnya ya. Ayo Huzaifah, komennya yang baik-baik saja. Baik ya. Nah ini kelihatan ya tampilan gambarnya ya. Nah ini adalah materi yang akan kita pelajari dalam sistem reproduksi ya. Yang pertama kita akan mempelajari alat-alat reproduksi baik laki-laki maupun pada perempuan. Sebenarnya mungkin kurang tepat ya disebut alat, tapi sebutnya organ ya. Organ-organ reproduksi baik pada laki-laki maupun pada perempuan ya. Kemudian kita juga akan mempelajari yang namanya gametogenesis. Gametogenesis itu adalah proses terbentuknya sperma pada laki-laki atau proses terbentuknya sel telur atau ovum pada perempuan ya. Yang kemudian yang berikutnya kita akan mempelajari mengenai siklus menstruasi ya. Kemudian kita juga akan mempelajari mengenai fertilisasi. Apa itu fertilisasi? Fertilisasi adalah proses ya dibuahinya sel telur oleh sperma atau proses bertemunya sperma dengan sel telur ya. Kemudian kita juga akan mempelajari mengenai ASI ya, air susu ibu, pengaturan kelahiran. Ini bukan KB ya, tapi bagaimana antara jarak anak yang satu dengan anak yang kedua itu diupayakan tidak dekat ya. Itu. Kemudian kita yang terakhir, insya Allah kita akan membahas mengenai kelainan sistem reproduksi. Nah, 7 subbab ini yang insya Allah akan kita bahas dalam materi sistem reproduksi. Nah, ada beberapa hal ya. Ada beberapa tujuan pembelajaran ya. Kenapa sih pentingnya kita mempelajari sistem reproduksi ini? Nah, anak-anak sekalian ya, dengan mempelajari materi sistem reproduksi ini ya, maka diharapkan ketika antum sudah selesai mempelajari materi ini ya, maka diharapkan yang pertama bahwa antum memahami dengan baik bahwa reproduksi itu merupakan konsep yang sangat penting dalam biologi maupun dalam Islam ya. Kita nggak boleh sembarangan di hal itu ya, atau menjadikan hal itu sebagai permainan, itu nggak boleh. Yang kedua, dengan mengetahui struktur dan organ sistem reproduksi, maka antum akan mengetahui bagaimana cara menjaga kesehatan organ-organ reproduksi ya. Tidak melakukan sesuatu yang membahayakan organ-organ reproduksi antum ya, seperti itu. Ya, kemudian yang ketiga, dengan mempelajari materi ini diharapkan ya antum semua mengetahui proses-proses yang terjadi di dalamnya, sekaligus nanti bisa melakukan semacam apa ya, upaya-upaya preventif atau mengetahui bagaimana kemudian proses reproduksi itu terjadi. Dan yang kemudian yang berikutnya terkait dengan penyakit atau kelainan gitu ya. Maka dengan mempelajari ini, harapan Ustadz adalah
ketika antum mengetahui bahwa penyakit-penyakit dalam sistem reproduksi itu biasanya gawat-gawat ya nak, penyakit pada sistem reproduksi itu biasanya gawat-gawat nak ya, maka dengan mengetahui penyakit atau kelainan pada sistem reproduksi, maka harapannya adalah antum berhati-hati di hal itu ya. Nanti antum boleh lihat dalam situs dalam di YouTube ya, ada rilis dari Badan Anti Narkotika atau BNN dari Padang ya. Nanti di situ antum akan lihat orang-orang yang terkena penyakit HIV/AIDS ya. Mungkin antum kan sering dengar ya HIV/AIDS, oh kayak gitu HIV/AIDS. Tapi Ustadz yakin bahwa antum jarang melihat kondisi aslinya ya, orang yang dengan HIV/AIDS ya. Nah dalam video itu ada nak ya, ada rekamannya gitu, real ya, penderita asli, betapa kemudian tubuhnya itu sangat kurus dan bahkan sangat buruk ya, seperti itu. Nah ini adalah hal-hal yang harus kita khawatirkan dalam reproduksi ya, jangan sampai kemudian antum terkena ya penyakit pada organ reproduksi ya, yang biasanya penyakit pada organ reproduksi itu ditularkan melalui perantaraan hubungan seksual ya. Oke. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan kah? Yang mau bertanya dipersilahkan ya. Ya, silakan yang mau bertanya bisa di unmute terlebih dahulu ya. Ada yang mau bertanya? Ini dari tadi ini orangnya 14 aja nih, belum nambah-nambah nih ya. Pada bisa masuk. Nggak pada bisa masuk, Ted. Nggak pada bisa masuk. Nunggu di save sama Ustaz. Hah? Cek WA. Belum di save kali sama Ustaz. Belum di save? Oh belum di Di save. save. Tapi nggak ada nih, nggak ada pengaturannya ya? Ini pada nggak bisa. Pengaturan. Mau minta di grup WA. Ini ada tes setelan. Ada setelan tapi maksudnya nggak ada. Kalau di Zoom kan biasanya ada waiting room. HD. Lagi. Coba sebentar ya, saya buka dulu. Nggak ada sih, nggak ada itunya. Ngomong. Coba ya, setelan umum. Al jadi berisik tuh. Pal. Noval dulu Val. Nggak kedengeran. Gak enak banget yang pakai headset. Ya ini nggak ada itunya sih. Nggak ada pengaturan itunya ya. Coba lihat lagi. Laporkan masalah. Laporkan masalah paling ya. Iya, Ted. Iya tapi nggak ada nih ya. Ya udah nanti kita cari solusinya nih, kenapa kok bisa pada nggak bisa masuk gitu ya. Coba Ustadz ngecek WA sebentar. WA ini dia. Iya ada beberapa yang WA ya nggak bisa masuk ya. Tapi Ustadz juga belum tahu nih pengaturannya di mana ya. Nanti jadi itu juga nih ya, jadi evaluasi juga ya. Tidak ada yang merespon permintaan Anda untuk bergabung dengan panggilan ya. Walau alam nih kenapa ya. Oke coba Ustadz refresh dulu ya.
nggak dimasukin dari tadi masuk. Udah selesai pelajarannya nih. Ya. Bertopan. Ya. Wah, Bertopan. Nah, 18 orang ya. Coba sebentar ya. Coba Ustadz merespon. Aduh sebentar ya. Khawatir Mas buat pengumuman dulu ya. Barjis kenapa sih? Ya. Sudah. biar apa? Bentar, nggak ada lagi. 20 orang ya, 18 ya. Ya, baik ya. Nah, 20 orang alhamdulillah ya. 19 masih ya, masih 19. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, ya, baik kita lanjutkan ya. Nah, silakan anak-anak, ada yang mau bertanya dulu dari yang tadi sudah saya sampaikan? Nggak ada? Ya. Nah, baik kalau tidak ada. Nah, jadi anak-anak sekalian ya, reproduksi ini begitu penting ya. Jangan kemudian kita menganggap remeh dengan hal ini ya, dengan terkait dengan reproduksi ya. Karena fungsi Itu siapa yang main Mobile Legend? fungsi utamanya untuk Waduh. menjaga generasi ya. Nah, yang lain ayo silakan di mute Mabar. di mute kembali ya. Aduh. Jadi silakan di mute kembali. Kita lanjutkan ya. Ya. Nah, baik ya. juga gili. Kita yang berikutnya akan bahas mengenai alat reproduksi pada pria ya. Jor kok nggak kedengeran Jor? Suaranya kayak suara Google. Ya. Ayo dimatikan dulu Muhammad Adib ya. Oke, baik. Ini saya berbagi layar kembali ya. Oke, sudah terlihat ya. Ini sudah ada 23 orang, Masya Allah ya. Ini udah mulai masuk ya. Oke, baik. Nah, kita lihat ini sistem reproduksi ya. Ini alat reproduksi pada pria ya. Nah, alat reproduksi pada pria ya, itu disebut sebagai testis ya. Nah, tapi ini sebenarnya ada banyak ya, ada banyak bagian-bagiannya ya. Testis ini berjumlah sepasang ya, atau dalam ini anak-anak sekalian ya, karena kita lagi membahas sistem reproduksi ya. Jadi mungkin ada istilah yang dalam bahasa umum itu agak tabu gitu ya, atau merupakan perkataan-perkataan mungkin yang dianggap bagian orang itu kurang Sat di mute, Sat. Oh iya, maaf ya. Oke, baik, kedengaran suaranya? Kedengaran. Kedengaran ya. Baik ya. Baik, Ustaz lanjutkan ya. Nah, anakku sekalian, kita sekarang akan membahas mengenai organ reproduksi pada laki-laki ya. Nah, ini saya tampilkan layar seluruh layar ya. Nah, oke, nah Ustaz ingatkan lagi anak, karena kita mempelajari materi sistem reproduksi, mungkin nanti ada beberapa istilah yang kita gunakan dalam materi ini, tapi istilah tersebut mungkin terdengar kurang etis ya, atau kurang baik gitu ya, kalau digunakan dalam percakapan sehari-hari ya. Tapi karena kita sedang membahas materi biologi, maka kita sama-sama bersikap dewasa saja ya, sama-sama bersikap, dan itu karena menggunakan mungkin nanti saat menggunakan bahasa daerah gitu ya,
bahasa daerah yang lebih dikenal oleh orang awam ya, seperti itu ya. Jadi kita anggap ini sebagai sesuatu yang biasa gitu ya dalam materi ini. Nah, alat reproduksi pria ya, yang pertama adalah testis ya. Testis ini dalam bahasa awam ya, ini disebut sebagai buah zakar ya. Buah zakar ini ya berjumlah sepasang ya, tersusun oleh pembuluh halus yang disebut sebagai tubulus seminiferus ya. Nanti Ustadz tampilkan apa namanya gambarnya ya. Tapi sebentar ya. Yang lain pada di mute terlebih dahulu ya. Jangan ada yang itu ya. Tadi terdengar suara musik ya. Nah, baik, nah Ustadz lanjutkan ya. Kelihatan ya? PowerPoint-nya Ustadz kelihatan ya? Nah, yang berikutnya adalah saluran reproduksi, ada epididymis, ada vas deferens, ductus ejaculatoris dan berakhir di uretra. Dan yang berikutnya adalah kelenjar kelamin ya. Nah, kelenjar kelamin ini ada vesicula seminalis, ada juga kelenjar bulbo uretral ya. Nah, sekarang kita lihat gambarnya ya. Nah, ini anak, ini apa namanya organ reproduksinya ya. Suara Ustadz kedengeran ya? Kalau kedengeran bisa lambaikan tangannya. Yang lain suara Ustadz kedengeran? Oh, kedengeran ya. Baik ya. Nah, Ustadz lanjutkan ya. Nah, ini adalah organ reproduksi pada laki-laki ya. Ini tampak seperti ini ya. Nah, yang pertama itu yang disebut sebagai testis ya. Testis dalam istilah orang awam itu disebut sebagai buah zakar ya. Nah, kita ke dalam kelompok mamalia, buah zakarnya atau testisnya itu dipertahankan suhunya minus 2 derajat dari suhu tubuh normal. Jadi kalau pada manusia suhu tubuhnya itu 36 sampai 37 derajat, maka suhu pada testis dipertahankan minus 2 dari suhu tubuh normalnya. Artinya 36 derajat atau 37 derajat dikurangi 2 berarti sekitar 34 sampai 35 derajat Celcius ya. Oleh karena itu antum akan lihat semua makhluk hidup yang termasuk ke dalam kelompok mamalia yang jantan ya, maka buah zakarnya atau testisnya itu berada di luar rongga perut ya. Sebagai contoh ya, antum lihat kucing jantan ya, maka buah zakarnya itu dia juga di luar ya. Bentar nih dafalarkan Ustadz Amir, Ustadz mute dulu ya. Oke ya. Nah, Ustadz lanjutkan ya. Jadi antum akan lihat hewan mamalia yang jantan itu antum akan lihat bahwa buah zakarnya itu berada di luar rongga perutnya semuanya. Seperti kucing ya, seperti misalnya anjing ya, kuda, gajah dan sebagainya ya, itu buah zakarnya itu berada di luar rongga perutnya. Maksudnya tidak berada di dalam perut ya, tapi di luar. Karena memang suhunya dipertahankan minus 2 derajat daripada suhu normal tubuhnya. Bagaimana kalau suhunya terlalu dingin ya? Kalau suhunya terlalu dingin, maka buah zakar ini akan digerakkan oleh tubuh secara tidak sadar ya. Jadi dalam alam bawah sadar akan digerakkan mendekati rongga tubuh ya. Jadi kemudian didekatkan ke tubuh supaya suhunya tetap stabil. Ya, itu kalau suhu luarnya sangat dingin ya, maka dia akan mendekat ke badan ya, seperti itu. Kenapa perlu dijaga suhunya? Sekali lagi saya sampaikan ya, karena reproduksi itu merupakan hal yang sangat penting dalam biologi. Ini berkaitan dengan proses keberlangsungan suatu generasi ya, seperti itu. Nah, apa yang terjadi pada testis? Di testis inilah tempat terjadinya pembuatan sperma ya. Sperma ini diproduksi butuh waktu pada manusia itu 72 hari ya, 72 hari. Nah, setelah itu sperma ini setelah terbentuk maka akan dikirimkan ke bagian yang namanya epididymis. Apa itu epididymis? Epididymis adalah lokasi dari penyimpanan sperma dan sekaligus pematangan sperma. Jadi disinilah terjadi penyimpanan dan pematangan sperma. Oh iya, satu lagi Ustadz lupa ya.
pada testis tadi ya, ingat ya nak, itu dipertahankan suhunya minus 2 derajat daripada suhu tubuh normal. Oleh karena itu nak, karena antum sudah tahu nih bahwa reproduksi itu penting, bahkan testis saja ya berusaha untuk menjaga suhunya sudah stabil minus 2 daripada suhu normal gitu ya. Maka antum harus hati-hati, jangan sampai organ reproduksi antum itu terpapar oleh suhu yang panas dalam jangka waktu yang lama. Sebagai contoh ya, ini Ustadz sampaikan ya. Ada orang-orang yang suka modif motor ya. Opal. Ya. Bentar ya Ustadz, stop sharing dulu supaya tidak ketemu gambar-gambar yang kurang pas ya. Karena biasanya ada yang itu ya. Nopal modif motor, Nopal. Ini belajar. Iya. Sebentar ya, ini saya cari gambarnya dulu ya. Baik, nah ini ya. Ini bisa tampilkan lagi screen sharingnya ya. Nah, oke. Antum bisa lihat gambar motor ini nak? Kelihatan nggak di layar antum? Kelihatan ya. Motornya Nopal, dat motor Nopal tuh. Nah, anak-anakku sekalian ya. Sebenarnya ya, produsen pembuat motor ya itu sudah mengukur nah, bahwa panas dari mesin motor itu ya maka harus dikurangi agar panas dari mesin motor itu tidak mempengaruhi kesehatan dari pengendaranya yang sedang menaikinya. Antum bisa lihat pada gambar motor ini ya, nah, ini Ustadz zoom gambarnya ya. Pada motor yang normal ya, di atas mesin ini ya, maka ditutup dengan lapisan badan motornya ya. Ada lapisan badan motor biasanya di sini, biasanya ditutup dengan lapisan dari material plastik atau sebagainya yang sudah dihitung oleh produsen motor agar lapisan penutup badan motor ini bisa menarik panas dari mesin ini agar tidak naik ke atas sehingga bisa mempengaruhi kesehatan sistem reproduksi dari yang menaikinya ya. Nah, akan tetapi karena ilmu ini kurang dipahami oleh orang-orang yang hobi motor gitu ya, Ustadz sih berpikirnya seperti itu. Karena kalau mereka mengetahui bahwa panas mesin motor itu bisa mempengaruhi kesehatan reproduksi, maka pasti bagian ini akan ditutup. Ya. Tapi orang-orang yang kemudian melakukan modif motor dan kemudian memilih mengangkat bodi motornya sehingga hanya tersisa rangka motor saja, mesin, rangka dan ini langsung orang di atasnya. Dan apabila motor itu dikendarai dalam jangka waktu yang lama, ya, lama itu bukan berarti dia naik motornya sampai 8 jam, nggak begitu juga nak. Tapi bisa jadi naik motornya cuma 1 atau 2 jam sehari, tapi sering, ya, tapi sering begitu. Melakukan 2 jam perjalanan naik motor, tapi berhari-hari ya. Hari ini 2 jam naik motor, besok 2 jam lagi. Nah itu nanti dikhawatirkan panas dari motor ini akan mempengaruhi suhu pada buah zakar, ya, suhu pada testis, ya, sehingga proses pembentukan sperma itu menjadi terganggu. Nah, spermanya nanti bisa rusak, nak, begitu, karena proses pembentukannya itu menjadi terganggu karena suhunya itu kok naik terus, ya. Maka dikhawatirkan nanti bisa mengalami gangguan pada sistem reproduksi, seperti misalnya contohnya spermanya tidak sempurna, ya, gitu. Nah, ini jadi pemahaman ini ketika kita sudah mengetahui bahwa pada sistem reproduksi ini bagian-bagiannya itu sangat berperan, maka kita harus berhati-hati jangan sampai antum melakukan sesuatu, ya, yang kemudian itu akan mempengaruhi kesehatan sistem reproduksi antum, ya. Anak-anakku sekalian, ya, salah satu penyebab terjadi kemandulan itu, ya, salah satu ini kok namanya orang tuanya santri ini yang mau join, ya. Salah satu
salah satu yang menyebabkan terjadinya kemandulan itu bisa jadi disebabkan oleh sperma yang tidak sempurna terbentuknya. Ya, ini saya tampilkan beberapa gambar bentuk sperma ya, struktur sperma ya. Ya. Nah, ini misalnya ya. Ini. Nah, ini kalau antum lihat ya. Nah, ini ada struktur aduh, kecil sekali gambarnya ya. Ini adalah struktur sperma yang normal, kira-kira seperti ini ya. Kelihatan gambarnya? Kelihatan gambarnya ya? Nah, ini misalnya ini adalah struktur sperma yang normal. Bisa jadi salah satu penyebab terjadinya kemandulan adalah bahwa spermanya ini tidak terbentuk secara sempurna. Apakah bisa jadi ekornya terlalu pendek ya? Atau mungkin kepala spermanya itu mengalami kerusakan, atau bagian energinya, bagian pengolahan energinya yaitu mitokondrianya itu mengalami kerusakan. Dan salah satu penyebabnya yang bisa terjadinya menyebabkan kerusakan pada sperma adalah proses pembentukan sperma yang terganggu. Ya tadi ya, karena suhu dari testisnya atau suhu dari buah zakarnya terpapar oleh panas dalam jangka waktu yang lama. Antum yang ketika melakukan PJJ ya, naruh laptopnya di atas pangkuan antum ya. Oh, laptopnya saya taruh di pangku aja sih, saya belajar mangku laptop aja ya, begitu ya. Nah, antum juga harus hati-hati nak ya, ketika antum mangku laptop itu ya, kan laptop itu juga panas ya. Antum dari pagi tahfiz jam 5 pagi sampai zuhur ya, mangku laptop terus gitu ya. Nah, itu dikhawatirkan nanti bisa mempengaruhi kesehatan sistem reproduksi antum. Jadi kalau bisa ya pakai meja nak ya, seperti itu. Baik, ada pertanyaan sampai di sini sebelumnya? Ada pertanyaan? Belum, belum. Belum. Nah, kalau tidak ada pertanyaan ya, insya Allah kita cukupkan terlebih dahulu gitu ya. Nanti materinya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, Ustadz ingatkan lagi sebelum ditutup ya nak, bahwa jangan lupa setiap kegiatan pembelajaran antum wajib untuk klik in ya, atau mengisi presensi kehadiran, dan juga klik out ya, atau mengisi presensi perpulangan ya. Jadi nanti setelah ini ya, antum klik out ya untuk kemudian presensi perpulangan ya. Baik, ada lagi pertanyaan yang lainnya? Ada, bisa dipahami nak materi hari ini ya, boleh di-download ya, bisa dipahami materi kita hari ini? Bisa, Ustaz. Bisa ya, halo ya. Ya. Baik ya. Nah, baik, mungkin itu dulu nak yang bisa saya sampaikan ya. Nanti insya Allah materinya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Jadwal kita setiap hari Rabu jam 8.50 gitu ya. Ustaz harap mudah-mudahan pertemuan yang akan datang akan semakin banyak yang aktif gitu ya, dan kemudian semuanya bisa memperoleh pelajaran dengan baik ya. Alhamdulillah rabbik fala takunanna minal mumtarin, sesungguhnya yang benar datangnya dari sisi Allah, kekurangannya ilmu Ustaz sendiri gitu ya. Kita tetap sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, jangan lupa,